He's coming soon.
Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asal kitsanu bemisotai levanim. Yisimka Elohim ke Efraim bagaimana Yesimai Elohim ke Sarah Ribka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mereka menjadi buatan tanganmu sendiri, kekasih hatimu ya Bapa. Saat ini mulai sejak dari masa kecil ini menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah masa depan cerah yang bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasan 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada yang mengikuti live streaming melalui Facebook. Hari ini kita akan kembali bersukacita di hari Sabat, terlebih ini memasuki penutupan Sukkot kemarin, masuk Semini Aseret. Nah, hari ini saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul seperti kemarin yang sudah saya share kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya memberi judul daftar Elohim kita kali ini yaitu kepo, saudara. Nah, bahasa kepo itu bahasa yang sangat populer di era zaman sekarang ini. Karena sedikit-sedikit orang akan bilang kepo, saudara. Nah, apakah itu kepo, saudara? Sehingga banyak sekali orang yang saat ini sering berkata dengan kata kepo. Bahkan tidak sedikit orang yang selalu kalau orang lain melihat orang lain yang lain, saudara, artinya melihat masalahnya orang lain akan selalu bilang kepo nih. Nah, apa itu kepo, saudara? Mungkin banyak yang sudah tahu apa itu kepo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepo itu berasal, ternyata kepo itu adalah singkatan dari bahasa Inggris, saudara. Ternyata itu sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau disingkat kepo, saudara. Ternyata saya pikir dulu juga nggak tahu keponya apa, cuman pengen tahu saja, saudara. Ternyata ini sebuah singkatan, saudara. Dan singkatan ini mengandung arti ingin mengetahui segala sesuatu. Makanya wajar kalau ada orang berkata kepo lu. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dia pengen tahu. Sebenarnya pengen tahu hal apa. Nah, setiap orang sering, saudara. Coba kalau saudara buat status di WhatsApp. Saat saudara membuat status di WhatsApp, dan biasanya saat kita membuat status, orang lain tidak langsung muncul, apalagi kalau itu video. Biasanya ngebayang dulu, saudara. Sehingga orang penasaran, harus klik dulu. Kira-kira videonya ini apa nih, saudara? Nah, waktu itu baru orang akan lihat, ini ngapain sih orang ini, ngapain, penasaran, saudara. Nah, inilah yang dinamakan orang kepo, orang yang pengen tahu segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat, saudara, ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kata kepo mulai populer itu sejak tahun 2012. Ini baru mulai populer sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini sudah viral, sudah di mana-mana, saudara. Bahwa kata kepo mulai populer sejak tahun 2012 sampai sekarang ini. Nah, jauh ribuan tahun yang lalu, kitab suci banyak orang yang sudah merasa kepo. Artinya, saudara, sudah ribuan tahun yang lalu ternyata banyak orang yang sudah kepo, dan kitab suci mencatat, saudara. Artinya orang yang pengen tahu, orang yang penasaran.
sebenarnya apa sih ini gitu loh saudara. Jadi ternyata kitab suci ternyata kalau diselidiki orang yang kepo itu sudah sejak zaman dulu kala. Ternyata sudah ada orang yang ingin tahu urusannya orang lain saudara. Ternyata sudah banyak orang yang ingin melihat ini urusannya orang lain. Jadi seringkali orang kepo saudara. Kita akan lihat ternyata benar gak sih kitab suci itu sudah ada orang-orang yang kepo, artinya orang yang ingin tahu. Yang pertama saudara, yang pertama adalah keponya Ratu Seba terhadap Raja Salomo. Ternyata Ratu Seba ini hanya mendengar, kemudian dia kepo, pengen tahu, membuktikan sebenarnya siapa sih Raja Salomo ini. Di dalam kitab 1 Melahim atau kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayatnya yang ke-10. Ayat 1 Raja-Raja atau 1 Melahim pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ketika Ratu Seba mendengar tentang kemasyurannya Salomo sehubungan dengan nama Yahweh, saudara perhatikan ya, maka dia datang untuk menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi Ratu Seba ini kepo terhadap Raja Salomo. Kenapa? Karena nama Yahweh saudara. Seharusnya kita bisa membuat orang kepo terhadap orang lain supaya orang cari tahu kenapa itu orang itu bisa menyembah Yahweh. Bukan hal yang negatif saudara, tetapi hal-hal yang positif sehingga orang penasaran terhadap siapa Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu Salomo, si Ratu Seba ini kepo terhadap Salomo, Raja Salomo. Dia pengen tahu Raja Salomo kenapa? Karena nama Yahweh. Maka dia datang untuk menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Artinya dari rumah sudah menyiapkan untuk menguji saudara. Kemudian ia datang ke Yerusalem dengan pengiring yang sangat banyak. Wajar dong, namanya ratu kok. Pengiringnya pasti banyak, pengawalnya pasti banyak. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, emas yang sangat banyak, dan batu permata. Ia datang kepada Salomo dan berbicara dengannya tentang segala hal yang ada di dalam hatinya. Artinya dia penasaran, pengen tahu. Jadi dia ungkapkan isi hatinya, aku penasaran sama kamu. Misalnya begitu saudara. Dan Salomo menjawab seluruh pertanyaan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa membuat orang menjadi kepo, tetapi tentang kebenaran nama Yahweh, itu luar biasa saudara. Sehingga kita bisa menjawab, sehingga kita bisa menyampaikan, kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat ia nyatakan kepada ratu itu. Artinya semua pertanyaannya dilibas, dijawab semuanya saudara. Sehingga tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab. Semua apa yang diungkapkan, yang ditanyakan oleh Ratu Seba mengenai isi hatinya kepada Raja Salomo, semuanya dijawab. Nah ketika Ratu Seba melihat hikmat atau khatmah Salomo dan istana yang telah dia dirikan, dan makanan di mejanya, cara duduk hamba-hambanya, cara berdiri pelayan-pelayannya, dan cara berpakaiannya, dan cara pelayan minumnya, dan cara persembahan bakarannya yang dipersembahkan di bait Yahweh, maka tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Kaget saudara. Loh, ternyata Ratu Seba ini tercengang. Kok hebat ya. Bahkan Raja Salomo membuat takjub. Kenapa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Dari mulai pelayan-pelayannya menyajikan makanan, mungkin sopan santunnya, cara berdiri saat menyiapkan makanan, setelah menyiapkan mungkin sopan, saat mereka berpakaian pun sopan, saat mereka berpakaian pun baik. Bahkan bagaimana ritual atau yang diajarkan Raja Salomo saat memberikan korban bakaran kepada Yahweh. Sehingga Ratu Seba sampai dikatakan ayatnya di sini, semangatnya dalam dirinya tidak ada lagi semangat. Apa? Semuanya dijawab.
Semuanya bisa disajikan dengan luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibaratnya orang mencari kesalahan sekecil apapun tidak ada. Ini orang yang hebat. Sama dengan dunia pelayanan, saudara. Kalau kita mengenal Bapak Yahweh harus menjadi contoh, menjadi berkat, supaya orang lain tidak bisa sekecil apapun mencari kesalahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, lanjutkan ya. Dan dia berkata kepada raja, berita yang aku dengar di negeriku tentang dirimu, tentang hikmatmu itu benar. Sama dengan kita, saudara. Saya mendengar kamu itu sesat karena kamu menyembah Yahweh, padahal Yahweh tidak boleh disebut. Misalnya seperti itu, saudara. Begitu kita bisa menerangkan, loh ternyata kamu benar, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengalami hal ini tahun 2006 saat saya mempertanggungjawabkan tentang pengajaran ini di sidang beberapa tokoh masyarakat, saudara. Dan sampai tokoh masyarakat yang beda iman dengan saya, dia berkata kamu yang benar, saudara. Amin. Jadi kita bisa membuktikan. Kemudian, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan mataku sendiri melihat. Dan tampaklah setengahnya pun belum diceritakan kepadaku. Engkau telah menampakkan hikmat dan kebaikan pada kemasyuran yang telah aku dengar. Jadi untuk membuktikan itu tidak semua harus tunjukkan. Baru sedikit saja orang sudah yakin. Amin. Ini hal yang luar biasa, saudara. Berbahagialah orang-orangmu. Artinya dampak impartasinya bukan Raja Salomo yang mendapatkan, tetapi apa yang berbahagialah orang-orangmu, artinya orang yang mengikuti Salomo, orang yang di sekitar Salomo, saudara. Berbahagialah para pegawaimu, artinya pujiannya bukan hanya untuk Salomo, saudara, tetapi juga untuk pegawainya yang selalu berdiri di hadapanmu, yang mendengarkan hikmatmu. Yahweh Elohimmu dialah yang diberkati, yang telah berkenan kepadamu dengan mendudukkan engkau di atas tahta Israel. Karena Yahweh mengasihi Israel untuk selamanya. Dia menetapkan engkau sebagai raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah saudara, akhirnya Ratu Seba pun mengakui siapa Yahweh, siapa Tuhannya. Jadi kalau mengakui bahwa Salomo itu raja Israel, Tuhannya pasti Yahweh. Amin. Nggak mungkin Tuhannya yang lain, karena dia raja di Israel, saudara. Lalu ia memberikan kepada raja 120 talenta emas dan rempah-rempah yang sangat banyak. Dan batu permata, tidak pernah datang lagi rempah-rempah yang berlimpah seperti yang Ratu Seba berikan kepada Raja Salomo. Amin. Nah saudara, dari sini kita membuktikan begitu dahsyatnya Tuhan. Saat Ratu Seba ini kepo, saudara, ya. Nah ini gambarannya, saudara. Saat Ratu Seba ini datang menjumpai Raja Salomo, yang pertama kepo akan kemasyurannya Raja Salomo. Jadi Ratu Seba ini mendengar, oh ternyata di Israel ada raja yang masyhur, hikmatnya luar biasa, kerajaannya kayanya luar biasa. Semalam saya sampaikan bahwa di kitab suci, di dalam kitab Melakim dicatat, saudara, bahwa Salomo adalah raja yang paling kaya di zamannya. Di seluruh dunia tidak ada yang sama. Artinya kekayaannya melebihi yang lain di seluruh dunia. Kemudian kepo dengan memuji Raja Salomo ini pintar, jadi pengen tahu. Nah orang pengen tahu atau kepo itu banyak hal. Tadi kepo karena kemasyurannya, terkenalnya. Sekarang kepo tentang hikmatnya, pengen saya uji, saudara. Kemudian dia kepo dengan segala hikmat yang dimiliki Salomo. Jadi pengen tahu kok hikmatnya luar biasa ya. Sampai kalau di kitab suci ditulis Raja Salomo begitu hikmatnya saat ada dua perempuan yang memiliki anak, dan yang satu itu meninggal, saudara, saat bayi. Dan mereka datang, yang bayi yang meninggal ditaruh yang satunya diambil yang hidup. Sehingga kalau ibunya paham ini bukan anakku yang mati, anakku yang itu. Akhirnya buat rebutan, saudara. Dan Salomo menjadikan itu hikmat yang luar biasa. Apa, saudara? Oke, akhirnya bayinya akan dipotong atau dibelah.
Sehingga ibu yang itu kandungnya akan bilang, jangan, biarkan itu diasuh. Salomo tahu berarti dia ibu kandungnya. Karena seorang ibu kandung gak mungkin rela anaknya akan dibunuh. Ini salah satu hikmat yang tertulis di kitab suci, saudara. Kemudian kepo terhadap kerajaan Salomo. Jadi ini kepo tapi semuanya, pengen tahu semuanya tentang Salomo, tentang kerajaannya. Nah, di kerajaannya saja, saudara, mulai isi kerajaannya apa? Saudara pernah lihat gak ada orang begitu masuk ke rumah orang lain, terus dia lihat, wih, lemarinya bagus, ya enggak? Begitu sudah lemarinya bagus, wih, bipetnya bagus. Begitu lihat bipetnya bagus, masih penasaran, bipetnya isinya apa? Buka lagi, wih, dalamnya apa ini? Bagus lagi. Ini kepo semuanya, saudara. Repot lagi kalau keponya makanan. Wah, ini ada apa di meja makan? Buka, ayam goreng. Wis, enak gak? Kepo lagi, pengen ngerasain, saudara. Jadi saudara, banyak orang yang seperti itu, saudara. Mulai isi kerajaannya. Kemudian dia kepo cara makan di meja makan. Jadi ternyata makan di meja makan Raja Salomo pun itu ada aturannya. Nggak asal lapar main makan. Ada orang yang menyajikannya, saudara. Ada orang yang berdiri menunggu. Mungkin kalau saudara melihat di YouTube atau di mana, di restoran-restoran yang mewah, saudara akan tahu minum pun tidak nuang sendiri, saudara. Dia akan dituangkan, saudara. Maka istilahnya begini, saudara dikasih, harganya itu akan menjadi naik beberapa kali lipat. Saya beri contoh, saudara. Saudara beli Coca-Cola, harganya yang kaleng mungkin 8.000 lah, ya, sekitar 8.000. Pergi ke Indomaret, 8.000 beli. Tapi begitu saudara masuk ke kafe, beda lagi, saudara, ya enggak? Harganya enggak 8.000, bisa 50.000, saudara. Kenapa bisa 50.000? Karena begitu disajikan, yang nyajikan sudah rapi dulu. Mau pesen apa? Sopan dulu, ya. Di Indomaret saudara tinggal ngambil sendiri, betul nggak? Sudah beda, cuma ngambil, sudah ngambilin, disiapin gelas. Gelasnya pun berbeda, betul nggak? Coba kalau gelasnya kaleng sih, muk zaman gede dulu, zaman dulu, mungkin ya biasa saja. Tetapi begitu gelasnya kristal, terus dituang, yang nuang itu, wah, dandanya luar biasa. Tambah mahal, saudara, Coca-Colanya, betul nggak? Artinya di lingkungan diatur sedemikian rupa. Nah, begitupun cara makan di meja makan Raja Salomo. Sampai Ratu Seba itu kagum. Kemudian cara menyajikan makanannya. Bagaimana cara menyajikan makanannya, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh pasti berbeda. Bagaimana menyajikan, makanya kesopanan itu penting. Kita lanjutkan, saudara. Terus cara berpakaiannya sampai kepada hamba-hambanya. Jadi yang berpakaian, yang ditunjukkan bukan hanya rajanya, tapi pelayannya saat dia menyajikan. Bagaimana pelayan itu menyajikan pakaiannya sopan apa tidak. Jadi semuanya sudah diatur. Kita lanjutkan, ya. Cara persembahan bakaran, artinya cara Salomo melakukan ibadahnya. Nah, ini yang puncaknya, bagaimana Salomo menyembah Yahweh yang membuat orang menjadi masyhur. Oleh sebab itu, kalau sudah berhubungan dengan dunia pelayanan, berhubungan dengan penyembahan kepada Yahweh, tidak boleh main-main. Amin. Harus serius, harus total, harus sungguh-sungguh. Nah, bagaimana Ratu Seba itu kagum bagaimana cara kurban bakaran yang disampaikan oleh Raja Salomo. Banyak orang pelayan, ya sudahlah, sehingga waktu ibadahnya harusnya jam 4, mulainya jam 5. Repot lagi kalau ibadah tidak pernah on time. Sebentar, Pak, belum mulai, Pak, gembalanya belum datang. Nah, ini model apa kalau pelayan begini? Pelayanan, kalau saya selalu ajarkan di tempat ini, saudara, datang nggak datang, mau waktunya jam, mulai, saudara. Nggak ada, karena kita ini bukan angkutan, saudara. Betul nggak? Coba kalau kita naik angkutan, sebentar kurang satu, maju lagi. Nanti kurang satu, mundur lagi. Nah, pelayanan harus dikomitmen itu mulai luar biasa. Dididik untuk begitu mulai jam 4, ya jam 4 mulai, saudara. Sehingga setengah 4 sudah standby semua. Ini cara pelayanan yang baik. Lah, repot lagi kalau pelayanan pengkhotbahnya belum datang. Sebentar ya Pak, ujiannya ditambah lagi karena pengkhotbahnya belum datang. Nggak bisa, saudara. Itu bukan model pelayanan kalau kayak gitu.
sekalipun mungkin hanya MK atau Mesbah Keluarga. Makanya di tempat ini kalau Mesbah Keluarga jam 6 pun orang datang, nggak datang pas nggak mulai. Tetapi saya bersyukur kehadiran Saudara Yahweh disiplin dalam pelayanan. Amin. Itu luar biasa, jam 6 mulai jam 6 ya. Terus kita lanjutkan. Nah, yang kelima, kepo Ratu Seba membawa berkat bagi Raja Salomo. Ayat yang tadi kita baca, saudara. Akhirnya Ratu Seba memberkati dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia puas dengan jawabannya. Berapa banyak orang yang kepo, orang yang ingin tahu tentang Tuhan kita, dan orang tidak bisa menjawabnya. Tapi saat kita bisa menjawabnya, banyak orang yang bertobat dan mengenal kebenaran Elohim kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, itu yang pertama, keponya Ratu Seba. Sekarang kepo yang kedua, saudara. Kepo yang kedua adalah Thomas, saudara. Thomas yang kepo terhadap tangan Yeshua Masya, terhadap tubuhnya Yeshua Masya. Makanya dia ngomong apa? Kalau aku belum mencucukkan, aku nggak percaya. Betul nggak, saudara? Jadi dia pengen tahu, harus tak buktikan dulu. Berarti dia kepo, pengen menunjukkan, lihat Tuhan betul nggak berubah. Kita lihat di dalam Yohanan 20 ya. Kita baca Injil Yohanan pasal 20. Ayatnya yang ke-24. Kita lihat. Saya bacakan. Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara ke-12 murid Talmud itu, tidak ada bersama mereka ketika Yeshua datang. Lalu Talmidim yang lain atau murid yang lain berkata kepada, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Aku nggak percaya tuh, tapi aku harus membuktikan, pengen tahu bener nggak sih itu Tuhan apa tidak, saudara. Dan setelah 8 hari para talmidnya ada di dalam ruangan lagi, dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yeshua datang berdiri di tengah-tengah serta berkata, Shalom Aleichem. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Shalom Aleichem, saudara. Nah, saudara dikasih, lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkan jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya tetapi percaya. Dia kepo, pengen lihat lambung yang tertusuk tadi dan terluka. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Saudara perhatikan, di situ di dalam bahasa Ibrani dikatakan Adonai wa Elohai, Tuhanku dan Elohimku. Terus dikatakan Yeshua berkata kepada, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Artinya di sini ucapan ini bukan untuk Thomas, saudara. Bukan hanya untuk Thomas, tetapi untuk saya dan saudara. Amin. Kenapa di sini kata itu? Berbahagialah orang yang tidak melihat. Saudara melihat Yesus disalib? Tidak. Tapi saudara percaya. Amin. Makanya berbahagialah saudara yang percaya sekalipun tidak melihat Yeshua, tetapi sudah percaya. Makanya yang berbicara Yeshua sendiri, berbahagialah hai engkau kehilat Hodula Yahweh. Ibaratnya begitu, saudara. Yang sekalipun tidak melihat Yeshua waktu disalib, tapi saudara percaya terhadap Yeshua. Amin. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ini keponya Thomas. Kemudian kepo yang ketiga. Yang ketiga adalah Satan atau setan. Setan itu sukanya juga kepo. Artinya dia pengen tahu. Satan kepo terhadap anak-anak Elohim dan Iyyub. Kita akan lihat di dalam kitab Iyyub, saudara. Kitab Iyyub pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Perhatikan. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh. Jadi yang datang siapa seharusnya? Anak-anak Elohim datang kepada siapa? Bapa Yahweh, ya. Dan Satan pun datang di antara mereka, ngikut, kepo, dia pengen tahu ngapain sebenarnya anak-anak Elohim datang sama Yahweh. Kemudian saudara, dan Yahweh bertanya kepada Satan, dari mana engkau datang?
Dan Satan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajah bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Jadi Satan memang sukanya keliling, kepo, pengen tahu ini orang ini punya masalah sama siapa, orang ini punya pergumulan sama siapa, orang ini punya kasus sama siapa. Jadi dia menjelajah bumi, saudara. Salah satunya waktu anak Elohim menghampiri Yahweh datang kepada bapaknya, dia ngikut, pengen kepo, saudara. Dan Yahweh berkata kepada Satan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang tangguh yasar, orang yang sempurna, orang yang saleh dan jujur dan takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Nah, apa yang terjadi saat Satan kepo? Bapak Yahweh tambah lagi, sudah. Dia bilang apa? Dia pamer karena dia bangga sama Ayub. Artinya Ayub dibuat pamer. Kamu nggak lihat tuh aku punya hambaku yang namanya Ayub itu, orang yang cinta sama aku. Lihat tuh orangnya taat, setia, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dikatakan gitu, saudara. Dan dia menjauhi yang jahat. Dan di bumi nggak ada yang seperti Ayub yang setia sama aku. Artinya Bapak Yahweh sampai pamer sama Satan. Kemudian ayat 9. Dan Satan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan pada Elohim? Nah, si Satan jawab, saudara, nak coba kalau Ayub enggak kamu berkati, masa dia mau menyembah engkau? Ini adalah kepo, ingin menjatuhkan orang. Hari ini kita belajar, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, diajar melalui pelajaran ini, saudara, di kitab suci. Jadi saudara, yang pertama, Satan selalu mengikuti dan mengawasi anak-anak Tuhan. Artinya kita harus melihat diri kita sendiri. Dimanapun saudara berada, mungkin di lingkungan rumah tangga, kadang kita sudah dekat memuji menyembah Tuhan, ada saja saudara yang dikasih Tuhan. Satan itu bisa masuk melalui Bapak, tapi saya lagi menyembah nih, saya lagi bersuka cita, saya lagi syukur-syukur. Gak mungkin setan bisa menjamah saya, gak mungkin setan bisa mengintimidasi saya. Siapa bilang? Selama kita tidak takut akan Elohim dan roh Elohim tidak di dalam diri kita, kita gampang saja dipancing sama setan. Buktinya saudara, mau tahu buktinya? Yaitu Hawa sama Adam. Yang menciptakan Taman Eden itu Bapak Yahweh. Tetapi Adam sama Hawa dicobai setan juga di dalam Eden. Makanya jangan salah, wah saya sudah memuji menyembah dengan luar biasa, sungguh-sungguh saudara. Gara-gara WL-nya saja nyanyinya fals, dikomplain saudara. Wah kamu nyanyi terus menyalahkan. Nah ini salah satu, setan pakai orang saudara. Sudah ibadah puji-pujian luar biasa menyembah, mungkin ada lihat yang nyalaminya kurang ramah. Wah saya males ibadah di sini, setannya pakai orang itu saudara. Jadi banyak hal, kalau kita mau sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, belajar berjiwa besar. Amin. Saya datang karena saya cinta Tuhan. Saya nggak peduli dengan orang yang mencela saya, tetapi saya lebih sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Amin. Jadi Satan itu saudara, dikatakan sini sukanya mengikuti, mengawasi anak-anak Elohim. Yang kedua, Satan sukanya kepo dan mencari kelemahan anak-anak Tuhan. Seperti Satan mencari kelemahannya Ayub. Coba nak Ayub itu tidak kamu berkati, masa dia masih mau menyembah engkau? Berapa banyak orang yang seperti itu. Saat diberkati Bapak Yahweh, haleluya luar biasa, tapi saat pergumulan Tuhan gak adil sama saya. Saya gak ditolong dan akhirnya dia meninggalkan kemana-mana saudara, mengembara kemana-mana. Nah saudara yang dikasih, ini pelajaran buat kita. Kemudian ya di Taman Eden menjatuhkan Hawa dan Adam. Nih setan suka kepo mencari kelemahan. Oh kelemahannya Hawa di sini, dicarilah kelemahannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi dimanapun, makanya kita harus melekat. Suami istri saling melekat, saling mendoakan. Saya belajar untuk berjiwa besar. Kalau saya salah pun, kalau di istri saya negur, saya minta maaf ya, saya salah. Sebaliknya dia pun juga begitu. Saya salah minta maaf, saya tidak malu untuk minta maaf. Makanya kenapa saat Yom Kippur saya selalu katakan saya yang nomor satu minta maaf dulu. Belajar untuk berjiwa besar kepada siapapun. Artinya itu justru kita mengenang, mengendalikan diri kita. Kemudian saudara,
Satan membujuk Daud menghitung pasukannya. 1 Divriyamim atau Tawarik 1 ayat 1. Kita lihat ya. 1 Divriyamim atau 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke 1 ya. Sorry 1. Oh sorry. Tawarik. Saya bacakan dulu ya. Nah, di sini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, saudara yang dikasih Daud, saudara, Daud itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh sudah menang dimanapun dalam dunia peperangannya dia, saudara. Dia sudah berkali-kali menang. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu memimpin dia, saudara. Bapak Yahweh memimpin dia, selalu menang dimanapun dia berada, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Tetapi justru Daud menghitung-hitung. Ya, di sini kata Daud membujuk, Satan membujuk. Coba saya baca dulu nih ayatnya. Menghilang bisa tulis di sini. Nah, 1 Tawarik 21 ayat yang ke-1. Ini kurang kata tulisan 1 ya. 1 Tawarik 21 ayat 1 saya bacakan buat saudara. 1 Divriyamim atau 1 Tawarik 1 ayat 21 pasal 21 ayat 1. Dan Satan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi sebenarnya Daud gak usah ngitung pasukannya, pasti menang terus. Kenapa? Karena Bapak Yahweh menyertai Daud. Amin, saudara. Tetapi Satan membujuk hitungan pasukanmu, jumlahnya berapa supaya kamu menang perang di mana-mana. Nah, ini artinya dia mulai ragu terhadap penyertaan Tuhan. Padahal pertolongan Bapak Yahweh itu luar biasa, saudara. Pertolongan Tuhan itu dahsyat. Daud sukses berhasil karena Bapak Yahweh selalu menyertai. Tetapi saudara, Daud justru mulai hitung-hitungan, saudara. Dia mulai menghitung pasukannya dan Satan membujuk Daud, saudara. Ini yang terjadi. Kemudian saudara, yang lihat, Satan menjatuhkan Yehuda Iskariot dengan uang. Satan menjatuhkan Yehudas Iskariot dengan uang. Matius 26. Kita baca Matius pasal 26 ayatnya yang ke-15. Ya. Ya, berkata, "Kamu mau memberikan apa kepadaku agar aku menyerahkan dia kepadamu?" Dan mereka menetapkan 30 keping perak bagi dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh ini setan. Sukanya kepo, nyari kelemahan. Bahkan talmidnya Yesua sendiri, 12 tahun di antara salah satunya Yehudas Iskariot, dia kena bujuknya setan, saudara. Kemudian Daud yang raja, yang terkenal di mana-mana pun, dia kena bujuknya Satan. Belum Hawa, saudara, dan Adam, dia pun kena keponya setan yang akhirnya menjatuhkan. Mari saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya selalu punya pesan. Dimanapun saudara berada, mau melalui WA, grup WA, Facebook, Instagram, apapun, kalau ada orang yang lagi menceritakan hal yang lain, gak perlu nimbrung. Kecuali firman, katakan amin, haleluya, amin. Jadi kalau yang berhubungan dengan daftar Elohim, sinyalnya cepat. Tetapi kalau berhubungan dengan dosa, tinggalkan dengan cepat, amin. Kalau berhubungan dengan dosa, langsung menyingkir. Begitu ada masuk, saya nggak mau terlibat. Tetapi begitu urusan dengan daftar Elohim, sinyalnya kuat, amin. Ini yang kita harus lakukan, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar tentang hal ini. Ya, terus. Semakin kepo akan daftar Elohim, akan semakin dibukakan rahasia keajaiban Tuhan. Jadi kalau kita mau kepo, jangan kepo urusan orang. Kalau kita mau kepo, pengen tahu bukan masalahnya orang. Kalau kita mau kepo, jangan perlu ngurusin hatinya orang. Tetapi kita lebih baik kepo, pengen tahu rahasia daftar Elohim. Amin. Semakin banyak baca kitab suci, semakin tahu, wah saya semakin penasaran ini. Begitu ajaibnya Bapak Yahweh.
Jadi semakin pengen tahu itu firman Tuhan. Bukan hatinya orang, bukan masalahnya orang, bukan kepo terhadap kelemahannya orang, tetapi justru kita harus semakin menggali dapat Elohim. Nah, bagaimana sikap kita supaya kita bisa menggali terus dapat Elohim? Kita lihat ya. Yang pertama, kita tidak perlu kepo terhadap urusannya orang lain yang nanti akan menjebak kita masuk dalam permasalahan dan dosa. Betul gak saudara? Di dunia Facebook yang sekarang ini terkenal, saudara, yang sekarang kita live ini, saudara, begitu ada orang debat, diskusi, saling ngomong kasar mencela, nimbrung, kita mau gak mau tertarik masalah. Harusnya kita tidak punya dosa dengan si A ataupun si B, jadi dosa, saudara. Lah kalau sudah berdosa terus kita diblokir, kita mau meminta maaf sama siapa? Saudara, padahal kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak diampuni, saudara. Makanya jangan pernah membuat celah, jangan pernah mencela orang lain, jangan pernah menyinggung, menyakiti orang lain. Seandainya kita tidak sengaja pun langsung minta maaf. Saya minta maaf, itu jauh luar biasa. Memang dunia ini aneh. Kalau kita salaman Yom Kippur, aduh terima kasih, saya minta maaf selama setahun ini saya pernah nyinggung kamu, saya pernah kasar, saya minta maaf. Ketemu sudah. Lah kalau di Facebook ketemu belum pernah, betul kan? Baru juga Facebookan. Wah begitu ketemu, wah itu penyembah Bapak Yahweh itu dari luar negeri, luar biasa. Begitu pengajarannya beda sedikit, ramai debatnya. Akhirnya keluarlah kata-kata yang gak bagus dan begitu blokir. Terus gimana mau minta maafnya, saudara? Kita sudah membuat dosa dan luka kepada orang. Hari ini kita belajar tidak perlu kepo dengan urusan orang. Amin. Saudara, makanya saudara lihat, saya di Facebook kalau itu yang isinya memotivasi, baik tak like, saudara. Mesti saya like. Istilahnya kalau ada waktu pas bisa buka Facebook. Tapi kalau yang berhubungannya dengan hal negatif, lebih baik enggak saya terlibat. Atau baca pun enggak saya. Karena enggak mau, saudara. Artinya gitu, saya enggak mau masuk situ. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak masuk ke dalam ranahnya orang atau permasalahan, bahkan terlibat di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin menggali dan mempelajari dapat Elohim, sehingga kita semakin dibukakan rahasia yang terkandung di dalamnya. Artinya kita kepo bukan urusan orang lain, kepo terhadap dapat Elohim. Wah, saya penasaran, saya ingin tahu firman Tuhan, saya ingin apa yang saya lakukan, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah ini jauh lebih luar biasa. Saya ingin diberkati luar biasa, saya ingin banyak membaca dan tahu kebenaran dapat Elohim. Jadi saudara, ini yang harus kita lakukan. Dapat Elohim yang harus semakin kita semakin penasaran. Sama kalau sudah baca itu. Di sini yang pernah baca kitab Sefer Hayasan siapa? Sudah selesai siapa? Nah, sudah selesai. Kan begitu baca pertama, wah penasaran nih. Besoknya apa ya? Terus. Nah, kalau baca komik saja bisa sampai selesai, masa baca kitab tidak? Kita berdoa, kita nanti RF Sabat paling tidak sudah tinggal beberapa pasal, semua kitab sudah kita baca. Amin. Nah, sebenarnya kayak Simchat Torah itu sukacita Torah. Selesainya orang membaca kitab Torah, makanya disebut Simchat Torah, sukacita, karena saya sudah baca kitab suci selesai. Nah, kita hari ini belum selesai baca kitab sucinya. Selesainya nanti setiap RF Sabat satu pasal, nanti selesai, berarti sukacita kita melimpah karena kita selesai membaca kitab suci kita. Amin. Terus nanti semakin dibaca lagi, semakin menggali. Yang terakhir, kita baca ayatnya, ya. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Selukin Kisah Para Rasul 6 ayat 4. 1, 2, 3. Wa ananu albis meret hat fitfilah na'amudah wa al-afudat defar habsora. Sedangkan kami akan terus bertekun dalam doa dan pelayanan firman atau kabar baik, saudara. Jadi biarkan orang lain memiliki tugas yang lain, tetapi kita sebagai anak Elohim, mari bertekun dalam merenungkan dapat Elohim. Amin. Karena dunia ini bukan dunia yang semakin baik, banyak hal yang akan terjadi, tetapi kita akan semakin menggali dapat Elohim. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Oke, saudara, yuk kita baca bersama-sama. 1. Ini mungkin nggak kelihatan di Mbak. Yang dari rumah biasanya nggak kelihatan kalau nah
Oke, agak kelihatan. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terus bertekun dalam iman untuk semakin dibukakan rahasia dakwah Elohim untuk kemuliaan Allah Yahweh bersem Yeshua HaMashiach.